pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini Selasa 16 Juni 2020 saya kembali menyapa panjenengan semua. Kiranya berkat rahmat damai sejahtera dari Tuhan Yesus tetap menyertai panjenengan semuanya. Mari kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 34 sampai dengan 37. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Dan jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus padanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Pagi hari ini firman Tuhan diberi judul Menjadi Orang yang Murah Hati. Mari kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pagi ini kami datang kembali kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya kekuatan dari Tuhan menolong kami untuk memahami perkataan firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan bersemayam dalam kehidupan kami dan menjadi dasar kami melangkah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama berdoa, kami menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini menggambarkan sebuah cinta kasih. Bahkan cinta kasih kepada orang yang membenci kepada kita sekalipun. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati harus dimaknai terus-menerus di dalam kehidupan kita orang-orang Kristen. Sebab itu adalah salah satu dasar apa yang kita yakini, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan diteladankan oleh Dia, yaitu tentang cinta kasih. Perumpamaan ini dilatar belakangi pertanyaan dari seorang ahli Taurat yang bermaksud mencobainya dengan bertanya mengenai cara memperoleh hidup yang kekal. Dia berkata, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Tuhan Yesus menjawab pertanyaan tersebut dengan balik bertanya kepadanya, yang membuat ahli Taurat itu menjawab sendiri pertanyaan yang ia lontarkan. Tetapi karena ia berusaha untuk membenarkan diri, ahli Taurat itu kembali bertanya, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Dan disinilah Tuhan Yesus kemudian memberikan perumpamaan mengenai maksud dengan sesama atau mengasihi sesama manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita pahami, seperti yang sering kita baca, bahwa perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus ini menjelaskan sikap dari 3 tokoh ketika bertemu dengan seorang yang membutuhkan pertolongan, yaitu seorang Yahudi yang baru turun dari Yeriko. Nah, kemudian dia jatuh ke tangan para penyamun. Bukan hanya hartanya yang dirampok habis-habisan, tetapi juga dia dipukuli sampai setengah mati. Nah, di dalam kondisi yang mengenaskan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, dia ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Ada satu sikap yang ditunjukkan pertama oleh seorang yang lewat, ialah seorang imam yang seharusnya memiliki kasih dan menolong orang itu, tetapi yang terjadi, imam itu malah hanya menjauh
melihat dari seberang jalan, serta melewatkannya begitu saja. Dikatakan di dalam bagian ini ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Kemudian ada juga seorang Lewi yang seharusnya memiliki kepedulian menolong sesama orang Yahudi sebagai wujud dari sikap yang telah dikhususkan untuk melayani Tuhan di bait suci. Tetapi orang ini pun juga tega dan berlaku sama seperti seorang imam tadi. Dia hanya melewati dan meninggalkan orang yang dirampok itu dalam keadaan mengenaskan seorang diri. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui, ada seorang Samaria yang sangat dimusuhi dan dibenci oleh orang Yahudi. Melihat ini, sebenarnya si korban yang adalah orang Yahudi merasa kesulitan untuk berharap pertolongan dari orang Samaria itu. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang Samaria itu malah bersedia menolong, merawat sang korban. Ketika dia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia menghampirinya, kemudian membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyirami dengan minyak dan anggur. Dan kemudian ia menaikkan si korban ke atas keledainya, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dan sebelum meninggalkannya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, supaya pemilik penginapan itu merawat dia. Dan dia berpesan, jikalau dia membelanjakan untuk keperluan si korban lebih dari yang dia berikan, maka dia akan menggantinya ketika dia kembali ke tempat itu. Dari sini Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan Yesus kemudian bertanya, seperti petikan yang kita baca tadi, siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan kata Tuhan Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita orang-orang Kristen khususnya, bahwa kata sesama di sini tidak hanya dimaknai sesuku, satu ras, satu agama saja, tidak. Tetapi cinta kasih yang harus dikerjakan oleh orang-orang Kristen seharusnya menembus batas itu semuanya. Oleh karena cinta kasih yang dikerjakan oleh orang Kristen seharusnya juga dilakukan atau diberikan bagi mereka yang membenci ataupun memusuhi. Saudara, kita harus menolong dan melayani orang-orang, bahkan bagi mereka yang membenci kita. Jika memang mereka membutuhkan pertolongan, seharusnya kita orang-orang Kristen terpanggil untuk memberikan pertolongan, mengulurkan tangan kita untuk meringankan beban mereka. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menunjukkan belas kasihan melalui menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan itu seharusnya dilakukan tanpa melihat status, tanpa melihat keberadaannya. Karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus bagi kita orang-orang percaya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Pagi hari ini mari kita mencoba merenung, sejauh mana kita memiliki sikap murah hati. Jika kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen atau anak Tuhan, maka seharusnya di dalam kehidupan kita memperlihatkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita adalah orang yang memiliki sikap murah hati.
seperti halnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting untuk saudara dan saya kerjakan. Oleh karena di dalam kehidupan kita seharusnya menjadi garam dan terang dunia dengan melakukan kehidupan yang benar, kehidupan yang baik seperti yang diajarkan Tuhan. Maka di dalam kehidupan kita pun kita akan menjadi orang-orang yang dimampukan Allah untuk menjadi saksinya. Di sisi lain, ada satu nasihat yang juga Tuhan nyatakan kepada kita semuanya tentang perbuatan baik, tentang sikap kita yang mau menolong, tentang sikap kita yang murah hati, yang disampaikan oleh Rasul Yakobus. Di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 17 dikatakan, jika kita tahu harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, kita berdosa. Mari kita menjadi orang yang murah hati supaya dalam kehidupan kita semakin dikenal Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih semua yang Kau nyatakan kepada kami, dan saat pagi hari ini Tuhan, kami bersama boleh mendengar firman-Mu supaya dalam kehidupan kami menjadi orang-orang yang meneladani Tuhan Yesus Kristus, memiliki sikap murah hati. Bapa, kami yakin Kau memampukan kami untuk melakukan semua itu dalam hidup kami. Bahkan di dalam keadaan kami yang sulit, kami boleh tetap dapat menjalankan apa yang Kau teladankan, yaitu kami tetap menjadi orang-orang yang bermurah hati, yang ringan tangan untuk dapat memberikan pertolongan kepada sesama kami. Terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita mau menikmati hari kita pada hari ini. Tuhan Yesus pasti menolong kita dalam segala kesulitan kita. Tuhan pasti memampukan kita untuk kita dapat melakukan perbuatan yang diajarkannya, yaitu secara khusus kita boleh memiliki sikap murah hati bagi kepada sesama kita. Jangan takut ketika saudara-saudara pada pagi hari ini, seperti yang sudah saya nasihatkan beberapa hari, Tuhan akan terus menolong saudara. Tetap cuci tangan, rajin, dan juga tetap gunakan masker saat keluar rumah. Saat bekerja, Tuhan pasti menolong. Saat engkau belajar, Tuhan pasti menyatakan yang terbaik kepadamu. Pada akhirnya, saya sampaikan pada pagi hari ini, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.